والسلام على أصحابه الأنبياء لا سادتنا وأئمتنا سيدنا أبي بكر لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وخصوصا كافرين عليك ونخص خصوصا أنا ما بيسجل لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم إنا جميع مشايخنا ومشايخنا ومعلمينا ونخص لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Baik, kita akan melanjutkan kajian kita kitab Fathul Qorib sebagaimana kita kaji setiap malam Rabu ya. Ya, kebetulan malam ini kita menjelang menyambut tahun baru 2005. Welcome to 2005 and selamat tinggal 2024. Tapi itu semua nggak penting ya. Yang paling penting ya kita ngaji ini sekarang. Nggak penting, kita nggak ada urusan dengan itu. Sudah lagi sekarang kita ini kebetulan malam 1 Rajab, yang mana di tanggal malam 1 Rajab ini posisi kita ada di gelombang atau frekuensi yang sangat potensinya sangat besar untuk mendapat ridha Allah. Maka ini yang paling penting, kita ngaji ini. Tadi itu nggak penting, biarkan mereka hiruk pikuk dengan itu, sibuk dengan itu, kita sibuk ngaji saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma nawwir qalbi kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Birahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini masih terkait mandi. Ini pembahasan yang disukai oleh semua jenis laki-laki, juga perempuan. Faslun, adapun satu pasal memisah antara keterangan yang pertama dengan yang akan datang sekarang ini maksudnya. Wal ightisalatu. Adapun jenis-jenis mandi, al-masnunatu yang disunnahkan, sab'ata asyara ialah 17 apanya? Ghuslan, yang mandinya. Nah, ini di sini pasal ini menjelaskan tentang mandi-mandi yang disunnahkan dalam syariat Islam. Kemarin kan kita menjelaskan tentang mandi wajib, fardunya mandi, wajibnya mandi, fardunya mandi, kemudian sunnah-sunnahnya. Ini yang mandi yang disunahkan itu mandi seperti apa? Kalau wajib, kalian tahu semua. Kalian mengalami semua. Soalnya sudah diwusul. Yang pertama, ghuslul jum'ati. Ya, mandi Jumat. Lihadiriha, bagi orang yang akan menghadiri sholat Jumat. Jadi mandi ketika hari Jumat kita akan sholat itu sunnah. Disunahkan kita mandi. Yang memang mandi untuk sholat Jumat memang. Bukan mandi karena junub ketika hari Jumat, bukan.
dan lihadiriha bagi orang yang mau menghadiri. Berarti kalau orang nggak mau menghadiri, contoh wanita, seorang wanita kan tidak wajib Jumat, tidak disunahkan. Atau memang sengaja, saya sekarang ini mau ke misalnya Surabaya, naik pesawat, saya nanti sholat duhur aja, nggak sholat Jumat. Kayak begini, tidak disunahkan untuk mandi Jumat. Bagaimana niatnya ya? Nawaitul wuslah yaumil Jum'ati. Nawaitul wuslah di sholatil Jum'ati sama. Niatnya begitu. Memang niat untuk kita itu semua sholat Jumat. Kalian selama ini pernah melakukan itu? Tidak pernah. Yuk mandi biasa gitu aja. Ya nggak apa-apa. Mulai besok lusa ya. Oh enggak, besok besok lusa setelah lusa ya. Apa itu? Besok besok lusa. Setelah itu, kalau bahasa Inggris kan tomorrow, after tomorrow, gitu. Waktuhu, adapun waktunya mandi Jumat ini kapan? Minal fajris shodiqih, dimulai dari terbitnya fajar shodiq. Nah, kita ketahui fajar itu ada dua, satu fajar kadzib, fajar bohong-bohongan saja. Kayaknya fajar ini ternyata bukan fajar dia. Kemudian tak lama kemudian datang fajar yang beneran. Jadi waktunya mandi Jum'ah ini dimulai dari fajar sodik. Habis subuh lah. Itu sudah bisa mandi. Misalnya teman-teman subuhnya mau ngambil akhir. Sekarang kan subuh ini jam 4 lewat 20 menit. Kalau di Kuala Mandor, Kuburaya dan sekitarnya. Kita mau sholat jam 5 misalnya, masih ada itu. Langsung mandi sama sholat Jumatnya itu boleh. Tapi yang paling disunahkan itu ketika kita mau berangkat Jumat itu. Pukul 11, atau yang lebih awal pukul 10, hebat betul. Kalau kita kan enggak, nanti adzan atau adzan baru mandi. Yang paling disunahkan yaitu ketika kita akan mau ke Jumat, ke masjid. Niatnya kayak tadi. Nawaitul wuslah yaumil Jumat. Nanti ya, mulai besok kita praktek. Praktek ilmu yang kita dapat. Wa wuslul aidaini, dan mandi 2 hari raya. Aidul Fitri wal Adha, yakni Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua, ini mandi 2 hari raya. Mandi 2 hari raya ini tidak dibatasi orang yang mau hadir atau enggak. Enggak ada. Kalau hari raya itu siapa saja. Yang penting Muslim dan dia mau sholat Id ke masjid atau enggak, entah mau tidur, itu tetap sunnah mandi. Misalnya Mas Ali baru dari Jakarta kan misalnya, jadi bos sawit yang mana kerjasama dengan perusahaannya Suhadi, manajernya Holid. Ini orang kaya semua ini. Baru datang dari bepergian, datang subuh, saya nggak mau ke masjid dah, capek. Nah itu kan nggak mau ke masjid tuh, nggak hadir di sholat idnya, itu tetap disunahkan mandi. Kalau Jumat kan enggak. Ketika orang yang tidak mau hadir ke Jumatan ya itu enggak disunahkan. Tapi kalau sholat Idul Fitr atau Idul Adha itu disunahkan. Wa yadkhuluhu, dan masuk apa waktu hadzal ghusli, waktunya mandi ini binisfil laili, dengan separuhnya malam. Nah, waktunya pun lebih
lebih panjang. Kalau sholat Jum'ah ya itu dimulai ketika fajar shodiq. Kalau mandi Idul Fitri dan Adha itu dimulainya ketika separuh malam. Jam 12, nah, itu kita sudah jam 12 lewat, sudah boleh mandi Idul Fitri atau Idul Adha ya. Nah, itu luluslah dia Idul Fitri. Nah, itu kalau kalau ini tidak bersamaan dengan junub. Kalau kalian malamnya junub, ternyata saya mimpi dengan menikah. Oh, paginya itu bukan mandi sunnah, itu wajib sudah. Wah, wajib. Atau kalian itu nazar. Ya Allah, kalau saya sukses, saya akan mandi ketika Idul Adha. Nazar. Maka niatnya bukan itu, bukan sunnah lagi, tapi wajib. Nah, wetuluslah an ada inabri, ya, begitu. Ya, nah, waktunya dari misalnya jam 3 sudah mandi itu boleh. Kalau Jumat tidak boleh, harus nunggu apa namanya, nunggu fajar, nunggu subuh lah, nunggu subuh. Nah, ya, kalau Idul Fitri atau Idul Adha itu mulai dari pertengahan malam sudah diperbolehkan mandi. Ya, mandi misalnya, aduh kok kena deku tak kok tak sempat mandi, langsung mandi. Main game atau kalian baca buku takbiran ya, takbiran sampai jam 1 lalu mandi, niatkan itu sudah cukup, nggak perlu besoknya pagi niat lagi, nggak perlu. Wal istisqoi, dan mandi ketika mau istisqo. Apa itu istisqo? Ay tolabus siqya minallah ta'ala, yakni memohon siraman alias minta hujan minallah dari Allah Ta'ala Maha Allah. Ketika sholat istisqo, tahu sholat istisqo ya? Saya minta hujan itu. Kayak beberapa tahun silam di Kalbar itu termasuk semua, kayaknya seluruh Indonesia ya. Itu kan hampir ada yang 8 bulan, 7 bulan, 6 bulan tidak hujan. Sholat minta hujan, namanya sholat istisqo. Sunnah mandi dulu. Sebelum sholat istisqo. Adus loh bahasa kalian. Adus. Mandi sunnah. Mandi bukan mandi wajib. Wal khusufi, dan juga gerhana lil qamari, bagi rembulan. Artinya gerhana rembulan. Bulan jangan. Ya, gerhana bulan sakit, kita itu sunnah mandi. Mulai kapan? Ya mulai bulannya sakit sampai nanti itu selesainya ketika sudah tidak sakit lagi. Kalau sudah tidak sakit lagi ya nggak perlu. Misalnya gerhana bulan sekarang kan itu sudah canggih. Gerhana lamanya 15 menit. Lewat 15 menit bulan yang sakit di yang sana sudah nggak ada. Nampak normal lagi. Ya enggak perlu. Enggak bisa, sudah hilang masanya, sudah lewat, maaf, bukan sudah hilang, sudah lewat masanya. Kalau orang dulu kan enggak, ketika gerhana rembulan disuruh bangunkan semuanya. Ketumbuhan bonsai enggak paham kok disuruh bangun, kan apa memang tidur. Kenapa eh, gerhana bulan saja yang dibangunkan? Kalau yang lain disuruh tidur berarti. Orang dulu ya, semen pernah enggak disuruh bangunkan ketika gerhana bulan? Mun gerak bulannya loh, disuruh aja ke ibu tomboy. Pernah? Berarti kadang kalau enggak pernah, kalian memang Gen Z betul ini. Gen Gen Z.
Tidak tahu itu. Gadget saja tahu. Termasuk wal kusufi li syamsi, dan gerhana matahari. Tidak hanya gerhana bulan tapi gerhana matahari. Jadi setelah gerhana matahari, eh, waktu itu juga gerhana matahari. Jadi kita ngalami ya, kita ngalami. Jadi ketika gerhana matahari kita disunahkan mandi. Mandi apa? Ihtisalatul masnunati, mandi sunnah. Kemudian wal wuslu min ajli wuslil mayyiti, dan mandi karena memandikan mayit. Mandi reng mateh bahasa kalian itu. Musliman kana, muslim ialah muslim karena adanya si mayit, atau kafiron ataupun kafir. Itu sunnah mandi. Ketika misalnya ada saudara kita yang meninggal, kita ikut memandikan, segera mandi. Kenapa disunahkan mandi? Ternyata menurut medis, auranya orang yang meninggal itu kuat. Sehingga kita biasanya itu lemes setelah dari mana? Setelah dari memandikan orang mati itu lemes biasa. Maka kita itu sudah lumrah. Kalau orang-orang itu ketika dari takziah suruh mandi, bajunya dicuci langsung. Kalau cuma membawa ikut ke kuburan, tidak ikut memandikan, itu sunnahnya wudhu, segera berwudhu setelah itu. Begitu. Wa uslul kafiri, dan mandinya orang kafir idza aslama, ketika masuk Islam. Mu'allaf lah. Ada non muslim lalu dia masuk Islam. Sunnah mandi. Illam junub, kalau tidak lagi junub fi kufrihi, di dalam kafirnya. Artinya ketika dia mau masuk Islam, misalnya si mu'allaf ini masuk Islam sekarang, dia tidak junub waktu itu, maka sunnah mandi. Kalau misalnya junub, ya mandinya bukan sunnah tapi wajib, karena dia lagi junub. Aulam tahid al kafiratu, atau tidak lagi sedang haid siapa orang perempuan yang kafir. Misalnya ada seorang perempuan non muslim mau masuk Islam mu'allaf, dia tidak dalam keadaan haid atau tidak dalam keadaan nifas, maka ketika masuk Islam orang itu sunnah mandi. Kalau sedang haid, ya bukan sunnah lagi. Atau sedang junub, tapi wajib. Wa illa ini dia. Wa illa, kalau tidak demikian, wajib, maka wajib al-huslu mandi ba'dal islami, setelah keislamannya, fil aswahi, dalam menurut pendapat yang lebih asong. Kalau misalnya orang itu dalam keadaan junub atau dalam keadaan haid, seperti yang tadi disebutkan, maka orang itu wajib mandi. Soalnya dia sedang dalam keadaan tidak suci dari hadas besar. Ini menurut pendapat yang paling unggul, yang paling asoh, yang paling muktamad. Wakilah, dan disebutkan, ini disebutkan menurut satu pendapat, dan kita nggak tahu siapa yang berpendapat. Yaskutu, gugur. Apa yang gugur? Wajibnya mandi bagi mu'allaf yang sedang dalam kondisi junub itu, idza aslama, ketika masuk Islam. Artinya gini, ketika si non muslim masuk Islam, otomatis yang tadi junub itu menjadi suci, meskipun tidak perlu mandi besar. Tapi ini menurut ya. Kalau menurut yang lebih asal tadi, enggak. Mandi besarnya harus mandi dulu, harus mandi. Soalnya dia sudah Islam. Menurut ya enggak perlu, soalnya kan sudah dia.
apa namanya, sudah Islam. Urusan dia yang tidak Islam kan memang nggak dihukumi, nggak wajib mandi kan, orang Muslim nggak wajib mandi dia. Yang wajib mandi dia Islam, orang yang Islam, yang Muslim. Kalau non Muslim, apanya yang mau mandi yang dia nggak dikena hitop, gitu maksudnya. Nah, wal majnuni, dan apa namanya, eh, sunnah mandi orang yang gila, wal mauma alai, dan orang yang ayan, idza afaqo, ketika keduanya sembuh. Misalnya ada orang gila sebentar, karena saking kagetnya dia mendapatkan hadiah yang sangat besar, lalu kaget sampai ndak apa namanya gila sebentar, 5 menit ke 10 menit ke, ketika sembuh sunnah mandi. Itu pun walam yatahaqqaq minhuma inzalu. Walam yatahaqqaq, dan tidak nyata, tidak jelas, atau tidak apa ya? Uh, ya memang minhuma, dari keduanya itu, inzalun, waktu ketika dia gila atau mau ale ayanan, orang itu tidak keluar sperma. Fa'in kok ketika jelas atau nyata, minhuma, dari keduanya, inzalun, apa inzal, keluar sperma, wajib, maka wajib al wuslu, apa mandinya, ada kulli min huma, atas setiap dari keduanya. Jadi misalnya ada orang gila atau orang ayan, epilepsi. Kemudian di tengah-tengah gilanya itu dia mengeluarkan sperma. Maka orang itu setelah nanti sembuh wajib bukan sunnah lagi. Kalau cuma gila atau ayan, tidak wajib. Sunnah misalnya. Misalnya ada orang gila, kemudian sembuh, sunnah mandi. Tapi kalau ketika gila si orang ini mengeluarkan inzal, sperma, ya wajib mandi, wajib. Duh, kok bisa, gimana ceritanya? Ya biasa, bisa, siapa tahu dia menikah ketika gila kan. Atau misalnya suami istri, uh, gila dia karena mendapatkan apa namanya giveaway banyak, lalu dia gila karena suami istri melakukan hubungan suami istri, lalu sembuh setelah itu, ya wajib dia mandi, wajib mandi, bukan apa namanya, bukan sunnah lagi, ya. Sama dengan tadi non muslim ketika dia sedang eh, waktu dia sebelum masuk Islam dia dalam kondisi hadas besar, ya maka ketika masuk Islam wajib mandi besar, bukan disunahkan lagi. Sama dengan ini, orang yang gila atau muma'aleh yang tidak inzal ketika dia uh, dalam ketika dia itu muma'aleh atau junub. Wal huslu inda iradatil ihrami, sunnah juga mandi ketika orang hendak melakukan ihram, ya, ibadah ihram itu loh. Wala farqa fi hadzal husli, dan wala farqa, dan tidak ada perbedaan fi hadzal husli, di dalam mandi ini, baina balighin, antara orang yang balik wa ghairihi, atau tidak balik. Kalau orang ini, kalau orang yang ihram ini entah itu balik atau enggak, misalnya umur 5 6 tahun, sama orang tuanya diajak haji, anak ihram itu sunnah mandi walaupun belum balik. Apalagi sudah balik. Wala baina majnunin wa akilin, dan tidak ada perbedaan baik itu orang gila atau orang tidak gila, itu tetap sunnah mandi ketika mau ihram. Wala baina tahirin wa haidin, tidak pula ada bedanya antara orang yang suci ataupun orang yang
haid, ya. Entah itu haid, entah itu suci, entah itu gila, entah itu waras, entah itu apa namanya, balik atau enggak, tetap disunahkan mandi ketika orang itu mau ihram. Fa'ilam yajid, kalau tidak menemukan siapa al-muhrimu, orang yang hendak melakukan ihram, al-ma'ab, pada air, tayammama, maka ya disunahkan tayamum. Kalau orang yang hendak ihram namanya muhrim. Yang dimaksud muhrim ini orang yang mau ihram. Maka kalau kita menyatakan, deh, kamu itu dengan sepupu kamu bukan muhrim, salah, bukan muhrim maksudnya, tapi mahram. Kalau saudara yang tidak batal wudhu itu namanya mahram. Kalau orang yang mau haji, mau ihram namanya muhrim. Ingat, jangan kebalik ya. Mansahli dengan bibitnya itu namanya mahram, bukan muhrim. Kalau muhrim orang yang mau beribadah ihram. Jangan salah kaprah ya. Banyak di antara kita yang masih salah pengucapan, ya tidak apa-apa sebenarnya. Tapi kurang estetiknya kurang. Ya tak enak lah. Di telinga maksudnya yang tak enak. Mana tadi? Wal ghuslu lidukhuli Makkah, wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini dulu ya. Kalau nanti ada yang mau kita diskusikan, kita diskusikan setelah ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.